Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah buat teman-teman para support ataupun para subscriber saya artis koperasi. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kelancaran dalam bidang penagihannya, dan juga buat konsumen-konsumen yang lagi sulit dalam membayar hutang, mudah-mudahan dapat solusinya untuk menuntaskan masalah hutang piutangnya. Jadi di sini saya sedikit ingin menerangkan, ada pertanyaan dari teman kita, Bang, saya masih bingung bagaimana cara pengelolaan potongan macet ataupun bagaimana cara penggajian untuk karyawan koperasi ataupun kolektor penagih lapangan. Jadi ilmu yang saya pahami ataupun ilmu yang saya mengerti, di sini sedikit saya sharing biar sama-sama kita paham. Kalau seandainya yang saya berikan saran ini tidak cocok, ya itu bisa dibuang. Kalau cocok bisa ditampung. Jadi seperti ini abang-abangku ataupun saudara-saudariku para penagih dimanapun kalian berada. Jadi nominal drop itu biasanya kita harus punya hitung-hitungan dulu. Minimal drop kita, drop anak buah kita ataupun drop kolektor kita itu harus mencapai target berapa dulu. Jadi contoh kita bikinlah hitung-hitungannya, standarnya zaman sekarang ini drop itu minimal kita bikin 80 juta. Jadi drop seorang penagih ataupun drop seorang kolektor penagih yang 80 juta tersebut itu global dropnya itu kita kalikan dulu 2,5%. 2,5% itulah yang bakalan kita kelola ataupun kita buat totalan ataupun potongan macet untuk mengkalikan kemacetan yang akan kita angkat dari saldo si penagih tersebut. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya drop globalnya 80 juta. Berarti 80 juta dikalikan 2,5%. Total lah di situ yang harus ditotal ataupun yang harus diangkat, yang kredit macet ataupun konsumen yang sudah kabur itu dihanguskanlah di situ saldo sebesar 2 juta rupiah. Dari 2 juta rupiah tersebut, dari drop si penagih tadi yang biasanya saldo dropnya sampai 80 juta, 80 juta dikalikan 2,5% untuk dikelola pengelolaan macetnya, yaitu hasilnya 2 juta. 2 juta dikalikanlah itu 30%. Berarti dipotonglah gaji si penagih tersebut 600.000. Itu biar saya sampaikan dengan teman-teman. Seperti itulah cara simpel ataupun pengelolaan macet, rangkuman macet yang akan dipotong kepada pihak kolektor penagih dan juga pihak pengawas penagih. Berarti dari drop global dikalikan 2,5%, maka segitu saldo yang harus dikurangi dari pembukuan. Jadi bagaimana Pak sebenarnya sistem gaji koperasi itu berapa sih bersihnya si penagih itu menerima gaji bersih? Rata-rata gaji bersih penagih itu hanya 4%. Walaupun tertulis komisinya itu 5%, kebanyakan itu cuma 4%. Karena 1% tersebut itu bakalan dikelola oleh pihak kantor ataupun pihak staf ataupun pihak manajer, itu dikelola sebagai namanya kemacetan. Sudah kenal kita di sini tadi drop kita 80 juta, kita seorang penagih. 80 juta dikalikan 2,5%, berarti kena totalan kita 30% 600.000, itu bakalan kena lagi kita pelunasan itu 200.000. Berarti total gaji kita yang 80 juta itu 80 juta dikalikan 4% itu rata-rata terima gajinya 3.200.000. Nah, itu harus dipahami. Pengelolaan macet kita harus dipahami. Buat teman-teman yang baru mendirikan usaha koperasi, di sini saya ingatkan, jangan dibiarkan macet itu menumpuk. Jangan dibiarkan macet itu di situ bersembunyi bertahun-tahun. Karena resikonya fatal. Ketika si penagih tersebut berhenti dari kantormu ataupun dari tempat kerjamu, itu yang di drop itu 90% pasti macet. Tinggal kita tunggu kapan kemacetannya tiba. Jadi setiap bulan harus kita kelola macetnya. Harus bisa kita kelola macetnya, kemacetannya kelola, kemacetannya yang harus kita kelola. Bagaimana Bang caranya agar kita sukses dalam berkoperasi? Satu, raja tega. Jangan kita pakai hati nurani kepada bawahan kita. Karena kebanyakan orang yang raja tega itu sukses. Dua, pelit dalam kasbon pribadi.
Tiga, betul-betul dihitung dalam kasbon pendropan. Biar kenapa? Biar naik, biar berputar uang tersebut. Nah, mungkin itu tips bagaimana cara pengelolaan potongan macet yang saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun berada. Saya harapkan di sini buat teman-teman selalu support dan dukung channel saya. Mohon maaf kalau saya jarang upload video karena ekonomi saya sekarang lagi di bawah, betul-betul jatuh. Sekarang saya sudah bekerja dengan orang lain. Saya juga sama seorang penagih, saya juga tidak terlalu pintar. Cuman yakinlah yang namanya drop. Kalau kita sudah ketemu seluk-beluknya, kita sudah memahami karakternya, usahakanlah bagaimana caranya kita seorang penagih dropan sendiri lebih bijaksana daripada dropan staff. Itu saya ingatkan dengan teman-teman semuanya. Dropan sendiri lebih bijaksana daripada dropan staff. Itu pahami. Agar kenapa? Agar teman-teman lebih gampang menekannya, lebih gampang menghandle pinjaman tersebut. Terima kasih, support terus channel YouTube Artis Koperasi. Salam akal sehat, artisnya koperasi.